Pernahkah kamu merasa dunia runtuh seketika saat orang yang paling kamu percaya, yang kamu anggap sebagai sahabat, keluarga, atau bahkan belahan jiwa tiba-tiba menusukmu dari belakang? Rasanya seperti tanah yang kamu pijak tiba-tiba longsor dan kamu jatuh ke dalam jurang yang gelap tanpa dasar. Satu hari, kamu merasa dicintai, didukung, dan menjadi bagian dari sesuatu yang penting. Keesokan harinya, kamu menemukan dirimu sendirian di luar, diusir tanpa penjelasan, dibuang tanpa sepatah kata pun. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan. Kita membangunnya bata demi bata, dengan setiap janji yang ditepati, setiap rahasia yang dijaga, dan setiap momen kerentanan yang kita bagikan. Namun, fondasi ini bisa hancur dalam sekejap. Pengkhianatan dari orang terdekat adalah salah satu luka batin yang paling dalam. Ini bukan hanya tentang kehilangan seseorang. Ini tentang mempertanyakan penilaianmu sendiri. Tentang merasa bodoh karena telah begitu percaya. Luka itu terasa begitu personal, karena mereka tahu persis di mana titik terlemahmu. Dan mereka menggunakan pengetahuan itu untuk menyakitimu. Ketika kamu diusir tanpa kata-kata, kebingungan adalah siksaan terbesar. Kamu terus-menerus memutar ulang setiap percakapan, setiap tindakan, mencoba mencari tahu di mana letak kesalahanmu. Apa yang sudah aku lakukan? Kenapa mereka melakukan ini padaku? Pikiranmu menjadi penjara, dan kamu menjadi tawanan dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Kekosongan yang mereka tinggalkan terasa begitu besar, dan kesunyian itu memekakan telinga. Kamu merasa tidak terlihat, tidak berharga, seolah-olah keberadaanmu tidak pernah berarti apa-apa bagi mereka. Rasa sakitnya bisa melumpuhkan. Kamu mungkin merasa marah, sedih, kecewa, dan putus asa. Semuanya secara bersamaan. Rasanya tidak adil. Kamu telah memberikan hatimu, kesetiaanmu, waktumu, hanya untuk dibalas dengan pengabaian dan pengusiran. Mudah sekali untuk terperosok dalam kepahitan, menyalahkan diri sendiri, atau bahkan membenci mereka. Perasaan ini valid. Izinkan dirimu untuk merasakannya. Jangan menekan atau mengabaikannya. Menangislah jika perlu. Teriaklah jika itu bisa melegakan. Akui bahwa kamu sedang terluka parah. Namun, di tengah puing-puing kehancuran ini, ada satu hal yang tidak boleh kamu lupakan. Kamu berharga. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanmu. Pengkhianatan mereka adalah cerminan dari karakter mereka, bukan cerminan dari kekuranganmu. Mungkin mereka tidak cukup dewasa untuk berkomunikasi. Mungkin mereka egois. Mungkin mereka memiliki masalah mereka sendiri yang tidak ada hubungannya denganmu. Apapun alasannya, itu adalah masalah mereka, bukan salahmu. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana cara bangkit. Proses ini tidak mudah dan tidak cepat, tapi sangat mungkin. Langkah pertama adalah menerima kenyataan. Berhentilah berharap mereka akan kembali dan meminta maaf. Berhentilah mencari penutupan dari orang yang telah menyakitimu. Penutupan sejati datang dari dalam dirimu sendiri. Ketika kamu memutuskan untuk melepaskan dan melangkah maju, ini adalah keputusan sadar untuk berhenti memberikan mereka kuasa atas perasaanmu. Selanjutnya, fokuslah pada dirimu. Apa yang kamu butuhkan saat ini? Mungkin kamu butuh waktu untuk menyendiri dan merenung. Mungkin kamu butuh dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli padamu. Hubungi teman atau anggota keluarga lain yang selama ini mendukungmu. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Berbagi beban bisa membuatnya terasa lebih ringan. Jangan merasa malu atau segan untuk meminta bantuan. Manusia adalah makhluk sosial, dan kita saling membutuhkan untuk sembuh. Gunakan energi dari rasa sakit ini untuk membangun kembali dirimu menjadi versi yang lebih kuat. Mulailah hobi baru yang selama ini ingin kamu coba. Fokus pada karir atau pendidikanmu. Lakukan olahraga untuk melepaskan stres dan meningkatkan endorfin. Pergilah ke tempat-tempat baru. Ciptakan kenangan baru yang tidak ada hubungannya
dengan masa lalu yang menyakitkan itu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk kebahagiaanmu sendiri adalah sebuah kemenangan. Belajarlah dari pengalaman ini. Pengkhianatan seringkali mengajarkan kita tentang batasan. Mungkin di masa depan, kamu akan lebih berhati-hati dalam memberikan kepercayaan. Ini bukan berarti kamu harus menjadi sinis atau menutup diri sepenuhnya. Ini berarti kamu belajar untuk mengenali tanda bahaya, untuk mempercayai intuisimu, dan untuk tidak mengabaikan bendera merah hanya karena kamu ingin melihat yang terbaik dari seseorang. Kepercayaan harus diperoleh, bukan diberikan secara cuma-cuma. Penting juga untuk memaafkan. Tapi ingat, memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Memaafkan berarti melepaskan beban, kemarahan, dan kebencian yang selama ini kamu pikul. Beban itu terlalu berat dan hanya akan menghambat perjalananmu menuju penyembuhan. Memaafkan tidak berarti melupakan atau membenarkan tindakan mereka. Itu hanya berarti kamu memilih kedamaian batinmu di atas segalanya. Kamu memilih untuk tidak lagi membiarkan luka masa lalu mendefinisikan masa depanmu. Lihatlah sekelilingmu. Dunia ini penuh dengan orang-orang baik yang tulus. Pengalaman buruk ini jangan sampai membuatmu takut untuk membuka hati lagi. Anggap saja ini adalah sebuah filter yang menyaring orang-orang yang tidak pantas ada dalam hidupmu dan membuka ruang untuk orang-orang baru yang lebih baik. Kamu akan menemukan orang-orang yang menghargai kesetiaanmu, yang merayakan keberadaanmu, dan yang tidak akan pernah berpikir untuk membuangmu begitu saja. Ingatlah, kamu adalah seorang penyintas. Kamu telah melalui salah satu bentuk sakit hati yang paling parah, dan kamu masih berdiri di sini. Kekuatan yang kamu temukan dalam proses penyembuhan ini akan menjadi aset terbesarmu. Kamu akan menjadi lebih bijaksana, lebih tangguh, dan lebih berempati. Luka ini mungkin akan meninggalkan bekas, tapi bekas luka itu adalah pengingat bahwa kamu lebih kuat dari rasa sakit yang mencoba menghancurkanmu. Jika kamu sedang berada dalam situasi ini sekarang, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak dari kita pernah merasakannya. Dan jika kamu merasa beban ini terlalu berat untuk ditanggung sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Berbicara dengan seorang konselor atau terapis bisa memberikanmu alat dan perspektif baru untuk melalui masa sulit ini. Merawat kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan merawat kesehatan fisikmu. Hari ini, ambillah napas dalam-dalam. Lepaskan rasa sakit itu perlahan-lahan. Katakan pada dirimu sendiri, aku berharga, aku pantas dicintai, aku akan sembuh, dan aku akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Perjalananmu mungkin masih panjang, tapi setiap langkah yang kamu ambil membawamu lebih dekat pada cahaya di ujung terowongan. Masa depanmu cerah dan dipenuhi dengan kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan. Jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri. Ketika orang yang paling kamu percaya, yang kamu anggap sebagai sandaran, tiba-tiba menusukmu dari belakang, rasanya lebih sakit daripada luka fisik. Sebuah pengkhianatan dari orang terdekat, entah itu sahabat, pasangan, atau bahkan keluarga, bisa meninggalkan bekas luka yang sangat dalam. Kamu merasa dibuang, diusir dari kehidupan mereka, tanpa penjelasan, tanpa sepatah kata pun. Kekosongan dan kebingungan melanda. Kenapa ini terjadi? Apa salahku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala, seperti kaset rusak yang tak bisa berhenti. Perasaan dikhianati dan dibuang itu seperti badai yang datang tanpa peringatan. Hari ini kamu tertawa bersama, berbagi cerita, merencanakan masa depan. Besok, kamu menjadi orang asing baginya. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas, dan tiba-tiba kamu sadar, kamu telah dihapus dari hidup mereka. Rasa sakitnya menusuk hingga ke tulang. Kepercayaan yang kamu bangun bata demi bata hancur lebur dalam sekejap. Kamu merasa sendirian, terisolasi, seolah-olah seluruh dunia ikut membelakangimu. Saya tahu, rasanya ingin menyerah. Rasanya ingin mengutuk keadaan.
dan menyalahkan diri sendiri. Mungkin kamu berpikir, aku tidak cukup baik, atau pasti ada yang salah denganku. Hentikan pikiran itu sekarang juga. Pengkhianatan mereka bukanlah cerminan nilaimu. Itu adalah cerminan karakter mereka. Kamu tidak bertanggung jawab atas pilihan orang lain untuk menyakitimu. Kamu berharga, kamu pantas dicintai, dan kamu pantas mendapatkan kejujuran. Melewati fase ini memang tidak mudah. Akan ada hari-hari di mana kamu hanya ingin menangis, berteriak, atau menyendiri. Izinkan dirimu merasakan semua emosi itu. Jangan ditahan. Menangis bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah cara jiwa kita membersihkan lukanya. Marah juga wajar. Kamu berhak merasa marah atas ketidakadilan yang kamu alami. Akui perasaanmu. Peluk dirimu sendiri. Dan katakan pada dirimu, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja saat ini. Setelah kamu memberi ruang untuk kesedihanmu, langkah selanjutnya adalah bangkit. Ini bukan tentang melupakan, karena beberapa luka mungkin akan selalu membekas. Ini tentang belajar hidup dengan bekas luka itu, dan tidak membiarkannya mengendalikan hidupmu. Bagaimana caranya? Mulailah dengan hal-hal kecil. Fokus pada dirimu sendiri. Apa yang membuatmu bahagia sebelum ini terjadi? Mungkin hobi yang lama terlupakan, atau impian yang sempat kamu tunda. Sekarang adalah waktunya untuk kembali ke sana. Jadikan rasa sakit ini sebagai bahan bakar. Bukan bahan bakar untuk balas dendam, tapi bahan bakar untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Buktikan pada dirimu sendiri, bukan pada mereka, bahwa kamu bisa lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia tanpanya. Gunakan energi yang tadinya kamu habiskan untuk memikirkan mereka, sekarang alihkan untuk mengembangkan dirimu. Ikut kursus baru, belajar keterampilan baru, berolahraga, atau membaca buku yang menginspirasi. Proses penyembuhan juga membutuhkan dukungan. Jangan mengisolasi diri. Hubungi teman-teman atau anggota keluarga lain yang benar-benar peduli padamu. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Kamu akan terkejut betapa banyak orang yang siap mendengarkan dan memberimu kekuatan. Terkadang, sekadar didengarkan tanpa dihakimi sudah menjadi obat yang luar biasa. Jika perlu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Mereka bisa memberimu alat dan perspektif baru untuk melewati masa sulit ini. Mengakui butuh bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Sekarang, mari kita bicara tentang kepercayaan. Sangat wajar jika setelah dikhianati, kamu menjadi takut untuk percaya lagi pada orang lain. Kamu membangun tembok tinggi di sekitar hatimu untuk melindungi diri. Itu adalah mekanisme pertahanan yang normal. Tapi, jangan biarkan tembok itu menjadi penjara yang mengurungmu selamanya. Dunia ini masih penuh dengan orang-orang baik dan tulus. Belajar percaya lagi adalah sebuah proses yang bertahap. Mulailah dengan mempercayai intuisimu sendiri. Hatimu yang terluka kini menjadi lebih peka. Dengarkan suara hatimu. Jika sesuatu terasa tidak benar, mungkin memang tidak benar. Jangan abaikan tanda-tanda bahaya hanya karena kamu kesepian. Belajarlah untuk menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan. Kamu berhak mengatakan tidak dan melindungi energimu. Ketika kamu mulai membuka diri untuk orang baru, lakukan dengan perlahan. Biarkan mereka mendapatkan kepercayaanmu, jangan memberikannya secara cuma-cuma. Lihat konsistensi antara kata-kata dan tindakan mereka. Hubungan yang sehat dibangun di atas kejujuran, rasa hormat, dan komunikasi yang terbuka. Kamu pantas mendapatkan itu semua. Pengalaman pahit ini, meskipun menyakitkan, juga membawa pelajaran berharga. Kamu belajar tentang ketahanan dirimu. Kamu belajar membedakan mana teman sejati dan mana yang hanya singgah. Kamu belajar bahwa kebahagiaan sejatimu tidak bergantung pada orang lain, melainkan berasal dari dalam dirimu sendiri. Kamu menjadi lebih bijaksana, lebih peka, dan yang terpenting, lebih mencintai dirimu sendiri. Lihatlah dirimu di cermin. Orang yang menatap balik itu adalah seorang pejuang, seorang yang telah melewati badai dan masih berdiri tegak, mungkin dengan beberapa goresan. Tapi goresan itu adalah tanda kekuatan.
bukan kekalahan. Pengusiran tanpa kata itu bukanlah akhir dari ceritamu. Itu hanyalah akhir dari satu bab. Sekarang, kamu memegang pena untuk menulis bab baru yang jauh lebih indah. Bab tentang penemuan kembali diri, tentang kekuatan, dan tentang kebahagiaan yang kamu ciptakan sendiri. Ingat, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita pernah berada di posisimu. Dan jika kami bisa melewatinya, kamu juga pasti bisa. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menyembuhkan diri adalah sebuah kemenangan. Setiap kali kamu memilih untuk tersenyum daripada menangis, itu adalah kemenangan. Setiap kali kamu memilih untuk fokus pada masa depan daripada terbelenggu masa lalu, itu adalah kemenangan besar. Masa depanmu cerah, percayalah pada prosesnya. Percayalah pada kekuatan yang ada di dalam dirimu. Luka ini akan sembuh. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali ke masa ini, bukan dengan rasa sakit, tapi dengan rasa syukur. Karena pengalaman ini telah membentukmu menjadi pribadi yang luar biasa kuat seperti sekarang. Teruslah melangkah maju, karena yang terbaik masih menantimu di depan. Saat ini izinkan dirimu untuk merasakan sakitnya, marahnya, kecewanya. Jangan dipendam, tapi jangan juga biarkan perasaan itu mengendalikan hidupmu selamanya. Pengkhianatan ini bukan akhir dari segalanya. Meski rasanya seperti itu sekarang, anggap ini sebagai pelajaran. Meski gurunya sangat kejam. Pelajaran tentang siapa yang tulus dan siapa yang hanya pura-pura. Kamu mungkin merasa direndahkan, dibuang, seperti barang tak berharga. Tapi dengarkan ini baik-baik. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanmu. Kamu berharga, jauh lebih berharga dari perlakuan mereka. Orang yang tega mengusirmu tanpa penjelasan adalah cerminan dari karakter mereka, bukan karaktermu. Mereka yang kehilangan sosok tulus sepertimu, bukan sebaliknya. Sekarang, apa langkah selanjutnya? Fokus pada dirimu sendiri. Mulailah membangun kembali duniamu yang sempat hancur. Kumpulkan kepingan hatimu satu persatu. Lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. Terhubung kembali dengan teman yang tulus, atau habiskan waktu untuk hobimu yang sempat terlupakan. Ini adalah proses penyembuhan. Dan proses ini butuh waktu. Bersabarlah dengan dirimu sendiri. Setiap hari, coba lihat ke cermin. Dan katakan pada dirimu, aku kuat, aku bisa melewati ini. Dan aku layak mendapatkan yang lebih baik. Karena itu adalah kebenarannya. Kamu akan menemukan lagi cahaya di ujung terowongan. Kamu akan bangkit lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih selektif dalam memberikan kepercayaan. Pengalaman pahit ini akan menjadi fondasi kekuatan barumu. Ingat, kamu tidak sendirian. Banyak orang pernah mengalami hal serupa. Jika perasaan ini terlalu berat untuk ditanggung sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Berbicara dengan seorang ahli bisa sangat membantu meringankan bebanmu. Jangan biarkan luka ini mendefinisikan siapa dirimu. Kamu adalah seorang pejuang yang berhasil selamat dari badai. Lihatlah ke depan. Masa depanmu masih sangat luas dan penuh dengan kemungkinan indah. Orang-orang baru yang lebih baik akan datang ke dalam hidupmu. Kebahagiaan yang tulus menantimu. Jangan menyerah hanya karena satu babak buruk dalam bukumu. Kamu yang memegang pena untuk menulis kelanjutan ceritamu. Tulislah sebuah akhir yang bahagia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika kamu merasa ini bermanfaat, dan subscribe untuk terus mendapatkan semangat baru. Sampai jumpa lagi.